Jumlah ternak yang dijual perusahaan daerah, PD, rumah potong hewan, RPH, untuk kebutuhan kurban pada Idul Adha 1443 Hijriah meningkat pesat. Selain itu, jumlah ternak yang disembelih juga cukup tinggi. Tahun ini, RPH menjual 145 ekor sapi, meningkat jauh dari penjualan tahun lalu yang baru sekitar 96 ekor sapi. Bukan hanya jumlah penjualan yang meningkat, jumlah permintaan penyembelihan juga cukup tinggi. Pemotongan hampir sama dengan tahun lalu. Tahun lalu sekitar 169 ekor, sekarang 168 ekor. RPH harus fasilitasi pemotongan kurban sampai berakhirnya hari tasyrik pada hari Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022. Dalam melayani jasa pemotongan, RPH bisa memotong 70 ekor sapi. Jumlah tersebut cukup maksimal dengan memperhatikan waktu pemotongan. Ada dua layanan potong hewan, yakni potong jasa potong kemas dan jasa potong serta lepas tulang. Sontor, RPH Surabaya menyiapkan 2 penyembelih dan sekitar 50 orang jagal, pemboleng, yang terbagi dalam 10 tim. Mereka bekerja dalam pemotongan dan pengemasan. Hewan maksimal, jadi begini, dalam manajemen pengelolaan pemotongan hewan, RPH memaksimalkan 1 hari 70 ekor. Gunanya agar kita memastikan bahwa daging yang beredar di masyarakat tidak terlalu sore. Sehingga harapannya 70 ekor itu maksimal selesai jam 2-an, sehingga sore sebelum maghrib sudah terdistribusi dengan baik. Jam 2 itu sudah selesai pencacahan ya, artinya ya, semua sudah tuntas. Sehingga hari ini, hari yang paling full 70. Kami targetnya selama Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu per hari 70. Tapi karena kemarin hari pertama Idul Fitri yang tanggal 9 itu cuma 15. Yang terbanyak hari ini 70, hari Senin ada 60, hari Selasa sekitar 50. Mudah-mudahan Rabu masih kosong. Kalau Selasa tuntas Selasa ya berarti tuntas Selasa. 168 yang kami potong dengan jasa layanan, jasa potong kemas dan jasa potong dan lepas tulang, namanya sontor. Memang PMK menjadi perhatian utama kita, karena kita harus memastikan bahwa hewan itu sebelum dipotong adalah sehat. Sebab ini adalah kurban itu mensyaratkan hewan yang sehat sebelum dipotong. Maka persyaratannya adalah sebenarnya SOP yang kami terapkan sehari-hari. Yang pertama memastikan asal dari hewan. Asal hewan ini penting ditunjukkan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Ini di masa PMK kami pasti akan selektif dan tidak akan menerima hewan dari 4 wilayah yang dinyatakan wabah PMK, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Mojokerto. Di luar itu tetap selektif dan harus ada surat keterangan hewannya. Jadi asal hewan menjadi penting. Yang kedua yang kami lakukan adalah pengecekan fisik. Secara fisik, secara syar'i, hewan yang dikorbankan tidak boleh cacat, tidak boleh pincang, harus poel, dan tidak ada gejala klinis PMK. Air liur berlebihan, hipersalivasi, kemudian suhu tubuhnya tinggi maupun kukunya mulai mengelupas, itu kita cek betul. Kalau dinyatakan aman, maka hewan diistirahatkan selama 12 jam sebelum dipotong. Apabila ada indikasi, ya saya nggak ngomong kenapa PMK, ada indikasi, maka kita ada namanya tempat isolasi untuk perawatan. Ibaratnya ada kliniknya. Oleh dokter akan dicek, dilihat kondisinya.